Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini dialami oleh salah seorang narasumber dan beberapa teman-temannya. Jadi, waktu itu si narasumber dan teman-temannya diajak oleh salah seorang temannya. Katanya dia itu mempunyai sebuah villa dan mereka diajak liburan di villa miliknya. Namun mereka tidak menyangka kalau villa miliknya ini ternyata ada sesuatunya. Si narasumber dan teman-temannya ini hampir saja celaka. Mereka mengalami teror yang benar-benar menakutkan. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa, sebelum mulai ke ceritanya, siapkan kopi, siapkan camilan supaya saat mendengarkannya lebih santai. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Sebut saja namaku Andi. Peristiwa ini aku alami di tahun 2013. Dan saat itu, aku sedang menjadi mahasiswa di salah satu universitas yang ada di kota Bandung. Sudah 3 tahun lamanya aku kuliah di universitas tersebut. Dan selama itu juga, aku memang aktif mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus, seperti organisasi pecinta alam dan lain sebagainya. Dan biasanya ketika liburan semester, aku tidak pulang ke kampung halaman seperti mahasiswa-mahasiswa lainnya. Aku sendiri lebih ingin menghabiskan waktu di kota Bandung, mengisi waktu liburan dengan berbagai kegiatan, baik itu kegiatan yang positif ataupun sekedar ngumpul dengan teman-teman. Karena kalau aku pulang ke kampung halaman, di situ terkadang aku bingung. Kenapa? Karena di sana teman-teman sewaktu sekolah pun sudah banyak yang merantau ke luar kota. Jadi terkadang ketika aku pulang ke kampung halaman, hanya aku dan keluargaku saja. Dan di situ aku sering jenuh. Makanya aku lebih memilih menghabiskan waktu di kota Bandung. Dan saat itu kebetulan masuk liburan semester. Aku dan teman-temanku sedang berkumpul untuk membahas kemana kegiatan liburan semester kali ini. Ketika sedang berngobrol, tiba-tiba salah satu temanku, sebut saja namanya Dodi. Dodi ini adalah temanku yang bisa dibilang dia paling kaya di antara teman-teman yang lain. Orang tuanya mempunyai beberapa perusahaan yang cukup besar. Nah, si Dodi ini nimbrung. Dia ikut ngobrol lah. Setelah tahu apa yang kita bahas, si Dodi ini tahu-tahu mengusulkan, bagaimana kalau liburannya di villa milik orang tuanya yang ada di daerah Lembang. Kita semua saat itu terdiam, saling berpandangan, meminta persetujuan satu sama lain. Saat itu teman-teman yang lain menatap ke arahku. Aku tanya, apa villanya memang jarang digunakan oleh keluarganya. Dodi saat itu menjelaskan, kalau villa milik orang tuanya ini memang jarang disambangi oleh orang tuanya. Ya mungkin hanya 1 tahun sekali mereka datang ke villa tersebut. Tapi kalian jangan khawatir. Katanya villa itu memang diurus oleh salah satu kepercayaan orang tuanya. Dan benar-benar bersih dan rapi. Ucapan Dodi seperti itu. Aku saat itu berpandangan kepada teman-teman yang lain. Tampaknya teman-teman yang lain setuju. Akhirnya kita mengiyakan ajakan si Dodi ini. Lalu kita mulai membahas kapan akan kita berangkat saat itu. Jadi waktu yang ditentukan, kita berangkat pada Jumat siang dan pulangnya pada Minggu sore. Karena hari Seninnya masih ada teman-teman yang lain yang mempunyai kegiatan di kampus. Saat itu yang ikut liburan ke villa ada sekitar 8 orang, termasuk aku dan Dodi. 3 di antaranya itu laki-laki. Namanya Suryo, Agung, dan Adit. Dan 3 lagi perempuan, namanya Ayu, Nining, dan Sinta. Saat itu kita janjian kumpul di kampus. Pada pukul 1 siang, Dodi datang. Setelah semuanya berkumpul, kita lalu pergi ke sana. Kebetulan saat itu perjalanan dari kampus menuju villanya si Dodi ini, jalanannya lumayan lancar. Tidak banyak titik-titik yang macet. Singkat cerita, kita sampai ke sana.
Saat aku melihat villa milik keluarganya Dodi ini, aku sangat kagum. Karena villanya ini besar, halamannya luas, dan di sekitar villanya ini terlihat pemandangan kota Lembang dan pegunungan di daerah Lembang yang benar-benar indah. Di situ aku benar-benar takjub. Aku terdiam sambil tertegun menatap pemandangan yang ada di sekitar. Dan tak berapa lama, Dodi memberhentikan kendaraannya tepat di depan gerbang villa tersebut. Ada seorang bapak-bapak yang berdiri di sana. Dan sepertinya si bapak-bapak itu adalah orang kepercayaan keluarganya si Dodi. Dodi menyapa dari dalam mobil kepada si bapak-bapak itu. Dan si bapak itu lalu membukakan gerbang. Dodi lalu melajukan mobilnya untuk masuk ke dalam villa. Di dalam villa, aku masih mengamati sekitar saat itu. Di halamannya ditumbuhi oleh beberapa pepohonan. Namun ada satu pohon yang saat itu aku cukup aneh. Karena di dalam halaman tersebut ada sebuah pohon beringin. Pohon beringinnya memang tidak terlalu besar, tapi akarnya terlihat merambat sampai ke bawah. Ada kesan menyeramkan saat aku menatap pohon beringin tersebut. Namun tak berapa lama pandanganku teralihkan kembali. Saat itu Dodi menyuruh kami untuk turun sambil membawa barang-barang. Nah, orang kepercayaan Dodi ini tampak menghampiri kami. Di situ kita bertegur sapa dengan orang tersebut dan kutahui namanya adalah Bang Salim. Bang Salim adalah orang pribumi daerah itu. Dan katanya Bang Salim ini memang sudah lama bekerja kepada keluarganya Dodi ini. Bahkan saat ku dengar dari Dodi, Mang Salim ini sudah bekerja ketika villa ini dibangun oleh keluarganya Dodi. Jadi dia benar-benar dipercaya untuk menjaga dan membersihkan villa tersebut. Karena bisa dilihat, villa itu walau jarang disambangi oleh keluarganya Dodi, villa itu selalu bersih dan seperti rapih ditata. Seperti hampir tiap hari dibersihkan. Setelah itu, aku mulai membawa barang-barang dan masuk ke dalam villa. Dan saat aku masuk ke dalam villa, di situ aku sedikit aneh. Karena dekorasi di dalam villa ini banyak dipenuhi oleh barang-barang antik. Dari mulai lampu, hiasan, bahkan lukisannya. Ada kesan menyeramkan juga saat aku menatap beberapa lukisan. Karena lukisan yang terpajang di ruang tamu ini, itu bukan lukisan pada umumnya. Umumnya ketika kita masuk ke dalam villa atau bangunan milik seseorang, biasanya di ruang tamu kan dihiasi oleh lukisan pemandangan. Pokoknya yang indah-indah lah. Namun kali ini aku melihat lukisannya ini tampak seram. Jadi di situ aku melihat ada satu lukisan besar. Di lukisan itu ada sebuah penari. Penarinya posisinya ini ngebelakangi. Dia mengenakan pakaian putih, samping, wajahnya tidak terlihat. Hanya sebelah saja dia melirik. Dan di depannya itu ada sebuah pohon beringin. Ada kesan berbeda saat aku menatap lukisan tersebut. Ada terkesan menyeramkan. Namun ketika aku melihat pohon beringin di dalam lukisan itu, entah kenapa, pikiranku hampir sama saat melihat beringin yang ada di halaman. Aku terdiam beberapa saat menatap lukisan itu, hingga aku dikagetkan oleh Suryo. Jangan ngelamun, Dik. Di situ aku meminta maaf kepada Suryo dan melanjutkan berkeliling melihat-lihat situasi di dalam villa. Villa milik Dodi ini itu terdiri dari 2 lantai. Nah, di lantai pertama itu ada 4 kamar. Di ruang tamu di sebelah kiri itu ada 2 kamar dan di sebelah kanannya ada 2 kamar juga. Dari ruang tamu lurus itu ada dapur dan 2 kamar mandi. Di dekat kamar mandi itu ada sebuah tangga yang mengarah ke lantai 2. Dan di lantai 2 kulihat ada 4 kamar. Namun dari keempat kamar ini ada 1 kamar yang kuanggap sangat aneh. Dan posisi kamar itu hampir berdekatan sekali dengan balkon. Jadi kamar itu beda dengan kamar yang lain. Kamarnya digembok dari luar. Padahal kamar-kamar yang lain yang di lantai bawah dan di lantai atas
itu tak ada yang menggunakan gembok. Hanya satu kamar itu yang di lantai 2 yang menggunakan gembok. Aku belum bertanya kepada Dodi saat itu. Namun saat melihat, ada perasaan yang berbeda saja. Dodi saat itu bilang kepada kami semua, kalian bebas mau pilih kamar yang di mana, mau yang di lantai 1 ataupun di kamar lantai 2 katanya. Dan saat itu si Suryo mengajakku untuk mengisi kamar di lantai 2. Katanya biar enak kalau nongkrong di balkon. Aku pun setuju. Aku memilih satu kamar dengan Suryo. Dan Agung, Adit, dia memilih di kamar lantai 2 juga. Jadi kamarnya sebelah dengan kamarku. Sedangkan Dodi sendiri, dia memilih di lantai 1. Dan Ayu, Nining, Sinta, mereka juga memilih di lantai 1. Mereka bertiga satu kamar saat itu. Hanya Dodi yang tidurnya sendirian. Saat itu kita mulai masuk ke kamar. Di dalam kamar itu sudah ada satu ranjang. Jadi memang sudah benar-benar enaklah segala disiapkan. Kita mulai menata barang-barang. Dan setelah itu aku masih mengamati sekeliling. Aku pergi ke balkon bersama si Suryo, melihat pemandangan dari atas sana. Benar-benar indah. Sangat indah. Hingga tak terasa saat itu azan maghrib mulai berkumandang. Kita mulai berkumpul kan saat itu. Setelah selesai sholat, anak-anak yang lain yang khususnya anak-anak perempuan mulai menyiapkan makanan. Nah, si Dodi ini kulihat dia tampak berbincang-bincang dengan Pak Salim di depan. Aku pun menghampiri ke sana kan, mendekat ke arah mereka berdua. Namun saat aku mendekat, tampak mereka langsung menghentikan obrolannya. Di situ aku penasaran kepada kamar yang ada di lantai 2. Aku tanya kepada si Dodi, "Dod, sorry gue mau tanya, itu kamar yang di atas kok digembok gitu, kenapa ya?" "Sorry, kamar yang di atas biarin aja kayak gitu ya. Ya kamu kan ngisi yang di sebelah kanannya aja. Biarin, jangan deketin kamar itu. Kamar itu memang kosong, gak pernah ada yang masuk ke kamar tersebut." Mendengar jawaban Dodi seperti itu, aku malah semakin penasaran. Dan setelah itu, Mang Salim pergi dulu katanya. Dia pamit untuk mengambil sesuatu. Namun katanya nanti malam dia akan kembali ke sini. Setelah itu aku mau ngobrol dengan Dodi, ngobrolin masalah yang tidak penting lah saat itu. Tak berapa lama, Suryo, Adit, dan Agung pun mulai bergabung bersama kami. Anak-anak perempuan yang lain, mereka masih sibuk memasak. Kita di depan menghabiskan waktu mengobrol sambil memainkan gitar. Hingga pada pukul 8, kita mulai dipanggil sama anak-anak perempuan. Katanya mereka sudah selesai masak. Dan kita pun mulai makan bersama. Mang Salim pun sudah datang. Namun saat itu aku melihat. Jadi posisinya kita makan di ruang tengah. Pintu ngebuka, Mang Salim lewat. Di situ aku lihat Mang Salim nenteng nampan. Dari nampannya selintas aku melihat itu seperti berisikan sesajen. Karena aku melihat ada semacam kopi hitam, terus semacam gelas lain lah yang entah berisi apa saat itu. Yang jelas yang terlihat olehku, ada kopi hitam, ada kelapa hijau. Di situ aku langsung curiga. Loh, ini buat apa? Tampak Mang Salim berjalan ke arah pohon beringin. Waktu itu aku masih makan tapi bangkit. Dodi saat itu bertanya kepadaku, "Di, kamu kenapa?" "Enggak, itu Mang Salim ngapain?" "Udah biarin aja. Memang udah biasa kok kayak gitu. Udah jangan dihirauin. Makan lagi, makan." Aku pun mengalihkan pandangan kembali untuk makan. Selesai makan, kita ngobrol di ruang tamu. Perempuan yang 3 ini, Sinta, Ayu, dan Nining, mereka memutuskan untuk beristirahat duluan karena mungkin merasa lelah saat itu. Hanya tinggal kami berlima. Nah, kami berlima ini, 3 di antaranya, Agung, Suryo, dan Adit, mereka memilih untuk naik di balkon. Katanya mereka ingin menikmati suasana di balkon. Katanya lebih enak. Sedangkan aku sendiri sedang berbincang-bincang dengan Dodi di teras. Dan tak berapa lama, Mang Salim datang menghampiri kami. Di situ aku masih penasaran kan dengan apa yang kulihat tadi.
Aku tanya kepada Mang Salim, "Mang, maaf nih, tadi bawa apaan, Mang?" Belum sempat Mang Salim menjawab, tiba-tiba Dodi langsung mengalihkan obrolan. Dia mengalihkan obrolan seakan Mang Salim ini tidak boleh menjawab pertanyaanku. Otomatis, melihat sikap Dodi seperti itu, aku semakin penasaran kan. Sebenarnya ada apa? Apa yang mereka sembunyikan? Beberapa kali aku coba pancing, baik Mang Salim ataupun Dodi, mereka ini tetap saja bungkam, tidak mau bercerita. Ya di situ aku akhirnya menyerah. Ya sudahlah, aku mengalihkan obrolan yang lain, berusaha untuk melupakan apa yang aku lihat tadi. Hingga tak terasa saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dodi saat itu pamit ingin beristirahat duluan. Jadi di teras rumah hanya tersisa aku dan Mang Salim. Namun Mang Salim pun tak berapa lama katanya pamit dulu mau ke rumah, mau mengambil sesuatu. Jadi aku memutuskan untuk menyusul teman-teman yang lain yang berada di balkon. Aku naik ke atas. Ternyata di balkon hanya tersisa si Adit dan si Agung saja. Si Suryo sudah beristirahat duluan. Di situ aku nimbrung obrolan kepada kedua temanku ini. Ternyata mereka sedang mengobrolkan perempuan yang mereka taksir. Aku ikuti obrolan mereka. Nah, di sela-sela kita sedang mengobrol, samar-samar telingaku ini mendengar seperti ada orang yang sedang bersenandung. Suaranya ini sangat pelan. Tapi karena situasi di sana hening, jadi sedikit jelas. Aku mulai menajamkan pendengaranku. Aku tanya kepada si Agung dan si Adit, "Kalian dengar sesuatu nggak?" Si Adit dan si Agung, mereka tiba-tiba terdiam, seperti menajamkan pendengarannya juga. Dan saat itu, si Adit seperti kaget. "Dah, kita masuk aja ke kamar yuk." Si Adit langsung mengajak si Agung. Si Agung pun mengiyakan ajakan si Adit. Mereka langsung masuk ke kamar. Aku pun mengikuti kan. Aku langsung masuk ke kamar. Dan di dalam kamar yang aku tempati, si Suryo sudah tertidur nyenyak. Aku coba tiduran di atas ranjang. Nah, di atas ranjang pun aku masih tidak bisa tidur. Aku masih terbayang suara-suara tadi. Suara nyanyian, tapi entah apa yang dinyanyikan karena suaranya pelan, tapi tampak merdu. Hingga tak berapa lama, aku mendengar suara langkah. Suara langkah ini diiringi dengan suara lonceng, seperti lonceng yang diikatkan di kaki seseorang. Jadi bunyinya seirama dengan suara langkah. Dan suara langkah itu seperti mendekat ke arah pintu kamarku. Di situ aku langsung beranjak. Aku masih mendengarkan dengan sesama saat itu. Suara langkahnya seperti mondar-mandir dari depan kamarku ke kamarnya si Agung. Dan setelah itu tampak menjauh. Aku penasaran, aku coba bangunkan si Suryo. Tapi si Suryo saat itu tidurnya benar-benar nyenyak. Aku goyangkan beberapa kali, dia tak kunjung bangun sama sekali. Karena penasaranku sudah memuncak, aku beranikan diri saat itu. Aku mendekat ke arah pintu. Pelan-pelan aku berjalan. Hingga akhirnya aku intip dari lubang kunci. Dari lubang kunci, aku tidak bisa melihat orang yang lewat tersebut. Jadi aku memutuskan untuk membuka pintu. Dan saat aku membuka pintu, aku tengok ke arah kiri, tepat ke arah kamar si Agung. Tak ada siapapun di sana. Dan saat aku menengok ke arah kanan, sekelebat aku melihat seperti ada perempuan, rambutnya panjang. Dia mengenakan kebaya berwarna putih dan ke bawahnya dia mengenakan samping. Si perempuan itu masuk ke kamar yang digembok. Anehnya, si perempuan itu seperti tidak membuka pintu tersebut. Jadi dia seperti menembus ke arah pintu itu. Karena kaget, cepat-cepat aku tutup pintu tersebut. Aku menghela napas panjang di dalam kamar. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Dan tiba-tiba
pikiranku teringat kepada lukisan yang ada di bawah, yang ada di lantai tengah. Lukisan seorang penari yang menghadap ke arah pohon beringin. Dari pakaiannya, perempuan yang tadi masuk ke kamar tersebut itu sama persis dengan tadi yang kulihat. Apa jangan-jangan perempuan itu makhluk halus? Di tengah-tengah kekalutan seperti itu, tiba-tiba aku mendengar suara tawa. Tawanya benar-benar melengking, tapi tampak menyeramkan. Aku langsung kaget, tanpa sadar aku langsung melompat ke atas kasur. Saat aku melompat, si Suryo sepertinya kaget. Dia langsung bangun. "Di, kamu kenapa?" Aku hanya menggelengkan kepala. Aku bersembunyi di balik selimut saat itu. Si Suryo yang melihat sikapku seperti itu, dia sepertinya tidak ambil pusing. Dia kembali tidur. Di dalam selimut, aku coba membaca doa supaya aku bisa terlelap. Hingga akhirnya aku pun bisa tertidur malam itu. Pagi harinya ketika bangun, semuanya tampak biasa saja. Aku pun tidak membahas apa yang aku alami kepada teman-temanku yang lain. Siang harinya, Dodi, Ayu, Nining, dan Adit, mereka pergi untuk mencari bahan makanan. Kata si Dodi, nanti malam dia ingin ngeliwet sekaligus bikin kambing guling. Sedangkan aku, Agung, Suryo, termasuk si Sinta, itu hanya mengobrol di halaman villa. Setelah teman-teman yang lain berangkat, kita menghabiskan waktu ngobrol di sana. Hingga tiba-tiba, si Sinta bilang seperti ini. Kalian semua, dengar gak tadi malam kayak ada perempuan yang sedang bersenandung? "Ah, kamu salah dengar kali, Sin," ucap si Agung seperti itu. "Enggak, beneran. Aku kayak dengar di lantai 2. Ditambah lagi, aku kayak dengar suara lonceng. Kayak orang pakai gengge." Nah, mendengar ucapan si Sinta seperti itu, aku langsung menceritakan kejadian tadi malam. Mendengar ceritaku, si Suryo dan si Agung, mereka seakan tidak percaya dengan apa yang kuceritakan. Namun berkali-kali aku mencoba menjelaskan. "Apa kalian gak curiga sama kamar 1 yang ada di lantai 2? Kamar yang digembok itu. Apa jangan-jangan kamar itu memang dihuni setan?" Ucapku seperti itu. Nah, si Sinta yang baru tahu kalau di lantai 2 ada kamar yang digembok, dia menatap ke arahku. Dia coba memastikan. Di situ aku menjelaskan bahwa di kamar 2, di lantai 2, itu ada kamar yang digembok. Karena teman-teman yang lain tidak percaya, aku mengusulkan bagaimana kalau kita intip saja kamar di atas. Karena kebetulan Mang Salim saat itu sedang tidak ada. Hanya ada kita berempat saja di sana. Setelah mendengar usulanku seperti itu, mereka pun mengikutiku untuk naik ke lantai 2. Setelah sampai di lantai 2, dari lubang kunci kamar tersebut, aku mulai mengintip. Saat aku melihat ke dalam, di dalam kamar tersebut, itu hanya ada satu ventilasi. Dan dari ventilasi tersebut masuk cahaya matahari. Jadi aku masih bisa melihat keadaan di kamar tersebut. Posisinya, di kamar itu tampak kosong. Tak ada ranjang, tak ada benda apapun, benar-benar kosong. Tapi di tengah-tengah dindingnya itu tampak ada sebuah lukisan. Dan lukisan itu sama persis seperti yang aku lihat semalam. Perempuan mengenakan kebaya putih, ke bawahnya samping. Dari lubang kunci aku berusaha untuk melihat wajah dari lukisan itu, karena posisinya berbeda dengan lukisan yang di bawah. Jadi si penari ini, dia melihat ke arah depan. Dan saat aku melihat wajahnya, entah kenapa aku melihat wajah si penari ini memang tampak cantik. Tapi semakin lama aku melihat wajah lukisan itu, lama-lama seperti berubah. Jadi dari mulai mulutnya, kulihat dia mulai melebar. Dan dari matanya, tiba-tiba dia berwarna hitam. Aku langsung melompat. Teman-teman yang lain bertanya kepadaku kenapa. Belum sempat aku menjelaskan, tiba-tiba aku mendengar
Pintu dari kamar tersebut itu seperti ada yang memukul dari dalam. Otomatis kita semua kaget saat itu. Tanpa dikomando, Sinta, si Agung, dan si Suryo mereka langsung berlarian ke bawah. Otomatis aku pun langsung mengikuti mereka kan. Kami berlarian ke bawah. Tepat sampai di bawah di teras, tiba-tiba si Sinta ini langsung tergeletak gitu saja. Dia langsung tidak sadarkan diri. Kami semua kan langsung kaget. Apa sebenarnya yang terjadi kepada si Sinta kan? Kita berusaha membangunkan. Dan tak berapa lama kemudian, tiba-tiba si Sinta ini tertawa-tertawa sendiri. Di situ kita langsung ketakutan. Loh, apa yang terjadi sama si Sinta? Si Sinta tiba-tiba bangkit. Tangannya seperti meliuk-liuk seperti penari. Aku, si Suryo, dan si Agung hanya terdiam menatap si Sinta seperti itu. Dan tak berapa lama, si Sinta ini berlari ke arah pohon beringin. Kita yang masih terdiam hanya bisa melongo melihat si Sinta. Hanya si Suryo yang saat itu langsung mengejar Sinta. Dari kejauhan si Suryo berteriak kepada kami berdua, "Gung, Dik, bantuin!" Mendengar teriakan si Suryo, aku langsung berlari mengejar si Sinta. Si Sinta sendiri larinya ini cukup kencang. Dia benar-benar kencang. Dan saat sampai di pohon beringin, tiba-tiba si Sinta ini naik. Aku masih bisa melihat si Sinta naik. Itu tidak seperti manusia. Dia naik sangat cepat. Hanya dengan sekejap, si Sinta ini sudah sampai di tengah-tengah pohon beringin itu. Dia diam di sebuah dahan. Sambil kakinya menjuntai ke bawah, dia melihat ke arah kami bertiga sambil tertawa-tawa. Dari wajahnya aku benar-benar takut melihat si Sinta. Entah kenapa. Karena itu tampak seperti bukan si Sinta. Dari bawah kita coba merayu si Sinta untuk turun. "Sin, turun." Namun si Sinta ini terus saja tertawa-tawa. Dia menunjuk ke arah kami bertiga. Aku tidak tahu apa maksudnya. Di situ aku benar-benar kalut, khawatir terjadi sesuatu dengan si Sinta. Hingga tak berapa lama dari belakang, aku mendengar teriakan. Aku nengok ke belakang. Ternyata itu Bang Salim. Bang Salim berteriak sambil berlari-lari saat itu. Terlihat wajahnya setengah panik. Setelah sampai ke arahku, belum sempat aku menceritakan, Bang Salim tiba-tiba dia seperti sungkem ke arah si Sinta ini. "Punten, tong ganggu budak ieu. Hawatos, biar keluar hawatos, turun. Aku tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Mang Salim seperti itu. Aku pun mengikuti Mang Salim. Hingga tak berapa lama, si Sinta ini turun. Dia berdiri tegak di depan Mang Salim. Setelah itu, dia seperti berbisik ke arah Mang Salim. Aku tidak mendengar dengan jelas apa yang dibisikkan oleh Sinta itu kepada Mang Salim. Dan tak berapa lama, Sinta langsung terulai. Mang Salim langsung menangkap Sinta. Dan saat itu meminta bantuan kepada kami untuk menggotong Sinta. Sinta digotong masuk ke dalam pila dan digeletakkan di kursi panjang yang berada di ruang tengah. Dan setelah itu, Mang Salim menarikku. Aku dibawa ke teras rumah. Agung dan Suryo pun mengikutiku. "Kalian sebenarnya ngapain ngelihat ke kamar itu?" ucap Mang Salim seperti itu. Kami semua kaget kan. Kami belum sempat cerita kok Mang Salim tiba-tiba tahu. Di situ aku meminta maaf karena aku penasaran sebenarnya ada apa di kamar itu. Aku pun menceritakan kejadian tadi malam yang aku lihat. Tampak Mang Salim seperti menghela napas panjang. Ada rasa marah yang terlihat dari muka Mang Salim, tapi sepertinya dia tahan. Tak berapa lama kemudian, Dodi dan teman-teman yang lain pun datang. Melihat aku yang berada di teras rumah yang seperti sedang diomongi sama Mang Salim ini, Dodi langsung menghampiri Mang Salim. "Ada apa, Mang?" Mang Salim lalu mengajak Dodi untuk ngobrol berdua. Sedangkan aku menceritakan kejadian yang terjadi kepada Sinta kepada teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain langsung menghampiri Sinta. Aku hanya terdiam di teras rumah. Sedangkan Suryo dan Agung seakan menyalahkanku atas apa yang terjadi kepada Sinta.
Aku hanya terdiam. Aku sadar, karena semua itu mungkin karena salahku. Karena perasaan so tauku yang membuat cinta seperti itu. Tak berapa lama, Dodi menghampiriku. Dia memarahiku, kenapa aku berani-beraninya mengintip ke kamar tersebut. Aku hanya bisa meminta maaf kepada Dodi. Dan setelah itu, Dodi mengumpulkan kami di ruang tengah. Sinta saat itu sudah siuman, namun tampak dari wajahnya seperti shock saat mendengar apa yang terjadi kepadanya. Karena menurut Sinta, dia tidak ingat apa-apa. Hanya dia merasa berat di pundak dan tiba-tiba dia merasa pandangannya gelap. Namun badannya terasa benar-benar lemas. Saat itu Dodi bilang, nanti malam kita semua tidur di lantai bawah. Jangan ada yang tidur di lantai 2. Terus, kalau ada suara-suara yang aneh, jangan dihirauin. Kita tidak bisa pulang malam ini. Mau tidak mau, kita harus pulang pagi hari. Ingat, ikuti pesanku. Jangan ada yang langgar. Maaf, aku gak bisa ngejelasin alasannya apa. Ini buat keselamatan kalian. Mendengar ucapan Dodi seperti itu, teman-teman yang lain seperti mulai merasa ketakutan. Aku sendiri malah tambah didera dengan perasaan bersalah. Karena mungkin kalau bukan karena aku mengintip ke kamar tersebut, hal ini tidak akan terjadi. Si Suryo dan si Agung malah terus menyalahkanku. Tapi Dodi bilang, yang sudah-sudahlah. Apapun yang dilakukan memang sudah terjadi, tidak bisa dirubah sama sekali. Dodi saat itu coba mengalihkan supaya kita tetap have fun, ya walaupun dengan apa yang terjadi. Namun tetap saja, perasaan rekan-rekan yang lain tidak bisa dibohongi. Kecuali Adit, si Nining, dan si Ayu, yang mereka sendiri memang tidak langsung mengalami. Hingga tak terasa malam pun tiba. Malam yang kita pikir menjadi suasana yang benar-benar menyenangkan saat malam terakhir di villa, kini berubah menjadi sesuatu yang benar-benar tak terduga. Bahkan saat itu, kita berharap cepat-cepat pagi dan kita cepat-cepat pulang meninggalkan villa tersebut. Karena ketika pukul 9 malam, saat itu memang Dodi dan teman-teman yang lain berusaha tetap mencairkan situasi. Termasuk Mang Salim juga ada di sana tidak pulang sama sekali. Namun nyatanya ketika pukul 9, cuaca tidak mendukung. Mendadak hujan deras turun saat itu, disertai dengan petir dan angin yang cukup kencang, membuat rencana kita yang akan bikin kambing guling itu gagal total. Kita hanya berdiam berkumpul di ruang tengah saat itu. Dan saat kita berkumpul, tiba-tiba listrik padam. Itu membuat kita tambah ketakutan. Saat itu sepertinya sudah didera ketakutan yang luar biasa. Ditambah lagi mati lampu. Terlihat wajahnya mulai pucat dan ketakutan. Mang Sali mulai mencari lilin saat itu. Dinyalakan beberapa lilin untuk menerangi ruangan itu. Sinta saat itu sepertinya sudah kembali tertidur. Sedangkan yang lain sepertinya sukar untuk terpejam. Kita duduk sambil berharap pagi cepat datang. Kenapa? Karena samar-samar kita semua seperti mendengar suara senandung perempuan yang sedang bernyanyi, dan suara itu berasal dari lantai 2. Kita semua tak ada yang berani melihat ke atas. Suara itu awalnya pelan, namun lama-kelamaan semakin jelas. Jelas dan benar-benar jelas, seakan memenuhi seisi ruangan saat itu. Kita semua tidak ada yang berbicara satu sama lain. Kita benar-benar terdiam. Ingin rasanya berlari keluar, tapi di luar sedang hujan angin. Kita bingung. Ingin masuk ke kamar, tapi Dodi saat itu berpesan supaya kita berkumpul di satu tempat. Tidak berpisah satu sama lain. Entah apa maksudnya. Aku tidak mau bertanya saat itu, karena aku juga benar-benar takut. Hingga tak berapa lama, aku mendengar suara langkah dengan gemericik lonceng yang seperti turun dari tangga.
Otomatis saat itu pandanganku langsung mengarah ke arah tangga. Dengan cahaya lilin yang saat itu cukup menerangi ruangan tersebut, aku melihat sosok perempuan berjalan turun dari tangga. Di situ tanpa sadar aku berteriak, "Itu, itu, itu!" Teman-teman yang lain langsung melihat ke arah yang aku tunjukkan. Mereka langsung kaget. Mereka langsung berkumpul di satu tempat. "Dod, itu apaan, Dod?" Mang Salim saat itu berdiri paling depan. Dia tampak terdiam. Dari tangannya, dia seperti merapalkan sesuatu. Sosok itu tiba-tiba diam di tengah-tengah tangga. Namun saat menoleh ke arah kami, di situ kami benar-benar terkejut. Wajah sebelah kirinya memang mulus, tapi ketika menoleh semua, wajah sebelah kanannya benar-benar rusak. Sebagian hampir terlihat tengkoraknya saja. Hanya daging-dagingnya sedikit yang masih menempel di tengkorak. Benar-benar menyeramkan. Bahkan terlihat darahnya ini masih menetes. Benar-benar menyeramkan. Ayu dan Nining saat itu yang tidak kuasa menahan takut menjerit sejadi-jadi hingga membuat si Sinta yang sedang tertidur ini langsung terbangun. Sinta yang saat itu terbangun langsung dipeluk oleh Nining karena khawatirnya si Sinta ini langsung kesurupan lagi. Parahnya, sosok itu yang melihat kami ketakutan itu tertawa seperti menertawakan ketakutan kami. Dan tak berapa lama, sosok itu tiba-tiba melayang. Melayang, dan terus ke atas sampai ke lantai 2. Dan tiba-tiba sosok itu menghilang. Hanya suara tawanya yang benar-benar menyeramkan yang terus terdengar. Mang Salim terus mengingatkan kepada kita semua supaya kita tenang. Benar-benar tenang. Terus konsentrasi. Jangan sampai melamun. Tapi apa daya, kita semua benar-benar ketakutan. Tidak kuasa menahan takut sama sekali. Untungnya setengah jam kemudian hujan reda. Saat hujan reda ini, kami semua menekan kepada si Dodi supaya kita pulang malam itu juga. Karena kita tidak kuat untuk tidur di villa lagi, apalagi sampai pagi. Mendengar dorongan dari teman-temannya ini, mau tidak mau kan, saat itu Dodi bilang kepada Bang Salim, "Apakah aman kalau kita pulang semua malam ini?" Bang Salim hanya mengangguk. Tak berapa lama, kita mulai mengemasi barang-barang. Namun saat itu, saat aku, Agung, Suryo, dan Adit hendak mengambil barang-barang di lantai 2, di situ kami tidak berani. Karena otomatis, khawatirnya saat kita ke lantai 2, makhluk itu muncul kembali. Jadi saat itu aku meminta kepada Mang Salim untuk menemani kami. Mang Salim pun menemani kami. Bergegas saat itu kami mau mengambil barang-barang. Namun saat aku hendak turun ke lantai 1 dan nengok ke atas, di situ aku kembali melihat sosok perempuan tersebut. Sosok perempuan itu seperti melihat ke lantai bawah dari lantai 2 dengan wajah yang benar-benar menyeramkan. Tanpa pikir panjang, aku langsung berteriak dan berlari keluar, diikuti oleh teman-teman yang lain. Kita mulai masuk ke dalam mobil. Bang Salim saat itu langsung menutup pintu. Saat mobil mulai melaju, tampak Mas Salim seperti tergesa-gesa menutup gerbang. Di dalam mobil, kita semua masih terdiam membisu. Tak ada yang berbicara satu sama lain. Kita terdiam. Dodi saat itu coba mengajak ngobrol kami. Dia ingin mencairkan situasi, tapi tetap saja rasa ketakutan sudah benar-benar menguasai kami saat itu. Hingga akhirnya Dodi mengantarkan kami ke kosan kami masing-masing. Dan terakhir, Dodi mengantarkan aku ke kosanku. Karena kebetulan aku memang tinggal satu kosan dengan si Suryo. Nah, ketika turun, Dodi bilang kepadaku, "Jadiin pelajaran. Perbuatan penasaranmu ini bisa jadi petaka buat orang lain." Dodi bilang seperti itu.
Aku hanya mengangguk dan meminta maaf kembali kepada Dodi. Dalam hati kecilku, aku berharap kejadian ini tidak berlanjut. Namun saat aku masuk ke kontrakan, di situ aku mendapatkan telepon. Karena saat itu, Ayu, Nining, dan Sinta itu sengaja tinggal di kosannya Sinta. Katanya ingin menemani si Sinta. Nah, aku mendapatkan telepon dari si Ayu. Katanya si Sinta ini kesurupan dan ngamuk. Katanya dia ingin berlari keluar. Di kosannya sudah gaduh, si Sinta ini sudah dipenggelangi oleh beberapa orang, tapi tetap saja mengamuk. Nah, mendengar telepon dari si Ayu seperti itu, aku tambah kebingungan kan. Aku tanya kepada si Suryo, "Gimana Sur? Kamu punya kenalan orang bisa nggak?" Si Suryo tampak kelimpungan kan saat itu. "Sudahlah, kita ke sana dulu aja." Jarak kosanku menuju kosan si Sinta ini itu jaraknya kurang lebih sekitar 5 kiloan. Saat itu aku langsung mengeluarkan sepeda motor dan melajukan sepeda motorku ke sana. Singkat cerita, kita sudah sampai di kosan Sinta. Nah, kosan Sinta saat itu kondisinya sudah gaduh. Aku berlari ke sana. Nah, saat aku sampai ke kamarnya si Sinta, di dalam kamarnya ini sudah ada ibu kosnya dan aku melihat ada seorang kiai. Di situ ada perasaan tenang. Mungkin keadaannya sudah diatasi sama kiai ini. Karena aku lihat si Sinta sudah tertidur. Di situ aku tanya kepada teman-teman yang lain, "Si Sinta gimana?" Si Ayu sudah menjelaskan, katanya si Sinta sudah baikan, sudah diamankan sama Pak Kiai ini. Nah, ketika Pak Kiai itu menatap ke arahku, dia menatap tajam, entah kenapa. Tiba-tiba dia bangkit. "Ah, bisa bicara dulu sebentar?" Aku hanya mengangguk. Dan setelah itu, aku diajak ke bawah. Karena posisi kamar si Sinta ini berada di lantai 2. Nah, setelah di bawah, aku, Ayu, Nining, Suryo, kita berkumpul di satu tempat, termasuk si ibu kos. Nah, si Pak Kiai ini bilang kepadaku, "Kalian sebenarnya habis dari mana?" Di situ aku menceritakan semuanya yang terjadi, yang kami alami di villa miliknya Dodi itu. Pak Kiai itu menghela napas panjang. Nah, sepertinya makhluk itu memang ingin teman kamu. Entah apa sebenarnya, cuman sepertinya villa tersebut atau teman kamu itu sepertinya memelihara makhluk itu. Jadi ketika kamu penasaran melihat kamar tersebut, kebetulan si Sinta ini katanya sedang datang bulan. Jadi makhluk itu bisa dengan mudah mengganggu si Sinta. Terus si Kiai itu berpesan supaya besok pagi katanya aku datang ke tempatnya supaya dibersihkan. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Tapi jangan beritahu Dodi. Begitu ucapan Kiai tersebut. Kami hanya mengangguk. Dan setelah itu aku langsung pulang ke kosan. Di dalam kosan, aku masih tidak tenang. Aku masih kepikiran yang macam-macam saat itu. Bahkan saat itu saking takutnya, lampu kamar tidak aku matikan sama sekali. Setelah azan subuh berkumandang, barulah aku bisa tidur. Jujur saja, aku takut ketika memejamkan mata. Khawatirnya ketika aku tidur, sosok itu malah muncul. Jadi bisa membuat aku benar-benar parno. Nah, ketika aku bangun, waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 10. Ternyata Suryo sudah mengabari teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain pun setuju. Akhirnya kita berkumpul di kosannya si Sinta. Dan setelah itu kita berangkat ke rumah Kiai tersebut. Karena rumahnya memang tidak jauh dari kosan si Sinta ini. Setelah sampai di sana, kita mulai berbasa-basi dulu sejenak. Setelah berbasa-basi, si Kiai itu menjelaskan. Katanya si Dodi dan keluarganya ini memang memelihara makhluk tersebut. Jadi dia memang sengaja mengajak teman-temannya untuk hiburan di sana. Dan nanti bakal ada salah satu yang akan dibikin celaka. Katanya memang itu sudah kebiasaan untuk memberi makan makhluk tersebut.
karena makhluk itu memang sengaja dipelihara oleh keluarganya Dodi. Mendengar cerita dari kiai itu, kita langsung kaget. Kita tidak menyangka. Memang selama kita kuliah, kita sering ngedengar kalau si Dodi ini sering mengadakan pesta ataupun kegiatan gitu bersama teman-teman yang lain di villa tersebut. Tapi baru kali ini dia mengajak kita ke villanya ini. Dulu sempat terdengar kabar angin. Katanya ketika malam tahun baru, si Dodi pernah mengadakan acara di villanya itu. Dan ketika besoknya teman-teman yang lain pulang, ada yang celaka bahkan meninggal di tempat. Di situ aku mulai mensangkut pautkan dengan kejadian yang kami alami. Kami khawatir terjadi sesuatu yang menakutkan. Tapi kata Pak Kiai tersebut, insya Allah tidak akan ada apa-apa. Yang penting kita yakin dengan yang maha kuasa. Dan setelah itu kita diruqyah. Setelah diruqyah, kita diberikan air minum supaya air tersebut diminum dan dimandikan. Alhamdulillahnya setelah kita meminum dan memandikan air tersebut, perasaan kita lebih tenang, lebih enakan. Tapi semenjak kejadian itu, si Dodi ini sikapnya berubah kepada kita semua. Dia seakan tidak mau bergaul kembali dengan kita. Bukan hanya denganku saja, tapi dengan Suryo, Agung, Adit, Nining, Ayu, termasuk dengan Sinta. Bahkan saat itu, ketika pulang, si Sinta kesurupan ini, memang si Dodi ini dikabari, tapi dia tidak respon sama sekali. Di situ semakin yakin bahwa Dodi ini memang mempunyai niat lain untuk mengajak kami liburan di villanya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk kepada para penonton yang terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.